Alkisah, pada zaman dahulu kala, di pantai selatan Pulau Lombok, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Tonjung Bitung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Tonjang Beru dengan permaisuri bernama Dewi Seranting. Raja Tonjang Beru mempunyai seorang putri yang bernama Putri Mandalika. Dengan parasnya yang cantik, anggun, dan bijaksana, inilah kisah Putri Mandalika. Wahai putriku Mandalika, sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Iya putriku, jika engkau tidak menikah, lalu siapa yang akan meneruskan kerajaan kita? Iya ayahanda, ibunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam hormat Baginda Raja, saya datang membawa kabar bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun, sudah ada tamu di pendopo yang ingin menemui Baginda Raja. Mandalika, para pangeran dari berbagai negeri sudah berada di halaman kerajaan. Ayah akan pergi menemui tamu terlebih dahulu. Kamu, segeralah bersiap diri dengan dayang-dayang. Baik ayahanda, baik ibunda. Tuan Putri pasti akan memilih aku, bukan kalian. Hei, jangan mimpi deh. Cuma aku yang pantas menikahi Tuan Putri. Percuma kalian berdebat. Tuan Putri jelas hanya mau dengan orang sepertiku. Ah,
Berisik banget kalian. Mana mungkin Tuan Putri mau sama pangeran lemah kayak kalian. Cuma aku yang pantas. Ya udah, daripada terus berdebat, mending kita buktikan aja siapa yang bakal mendapatkan hati Tuan Putri. Nggak denger-denger nih ya, para pangeran yang mau melamar Tuan Putri cakep-cakep banget loh. Iya, aku nggak sabar ingin lihat mereka. Rasanya tuh kayak mau nonton drama Korea. Tapi taang. Sudah. Tapi serius deh, cakep doang nggak cukup tahu. Putri harus pilihan dompet yang gak cuman tebel. Kalau perlu yang saya bisa bikin toko es krim seantero kerajaan. Kalau Putri bingung buat milih, santai aja. Aku aja yang pilih pangerannya. Tenang, aku jamin gak bakal ada yang baper deh. Kecuali aku sendiri sih. Salam hormat Tuan Putri Mandalika. Saya ingin menyampaikan bahwa para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sudah tiba di istana kerajaan. Persilahkan mereka untuk masuk kemari. Baiklah Tuan Putri. Hai Putri, aku Pangeran Datu dari Kerajaan Lipur. Aku datang ke sini buat melamarmu Tuan Putri. Kerajaanku luas, militernya strong banget, dan jelas kau harus jadi permaisuriku. Gak bisa, kau harus jadi permaisuriku Tuan Putri. Aku lahir dari kerajaan super kaya. Namaku Mali. Ya, Mali Awang. Hidup sama aku dijamin gak bakal miskin 7 turunan. Gak bakal capek atau kelaparan. Hahaha. Buat apa semua harta kalau gak punya ketampanan sepertiku? Aku Pangeran Panih dari Kerajaan Johor. Ketampananku udah viral seantero dunia. Putri bakal hoki banget kalau punya kakanda sepertiku. Serius deh. Hah, pamer mulu kalian. Kerajaan kalian gak ada apa-apanya sama kerajaan. Aku Pangeran Da dari Kerajaan Kuta. Kerajaan paling besar dan dihormati seantero negeri. Sekali ku tendang, bye-bye kalian semua. Jangan berani bersaing denganku, atau kerajaan kalian bakal hancur total. Sudah, daripada kita berdebat, bagaimana kalau kita adu rayaan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri? Oke, aku duluan. Tuan Putri tahu tidak, walau kita berdua jauh terpisah, apa yang akan Kakanda lakukan? Aduh,
tidak tahu Kakanda. Memang apa yang akan dilakukan Kakanda? Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Tidak, tidak bisa. Kau harus jadi milikku, Tuan Putri. Kakanda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak apa yang paling Kakanda takutkan? Tidak tahu. Memang apa Kakanda? Tak pernah bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi Diam kau. Biarkan Mandalika tahu apa yang aku rasakan. namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Hatimu. Memang tidak ada di antara kalian yang pantas untuk mendapatkan Tuan Putri. Hanyalah aku, hanyalah diriku yang pantas untuk mendapatkan Tuan Putri. Karena tak kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Terima Tuan Putri, terima Tuan Putri. Cukup, diam kalian. Terima kasih para pangeran, tetapi berikan aku waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Tunggu sebentar Tuan Putri, jangan gantungkan kami, berikan kami jawabanmu. Pilihlah aku, kalau tidak ku hancurkan kerajaan ini. Sebelum kau hancurkan kerajaan ini, akan ku hancurkan kerajaanmu terlebih dahulu, Datu. Tidak. Oh no, what happened my little princess? Putriku, ada apa ini? Ibunda, Putri bingung. Putriku, ayah tidak akan memutuskan pangeran mana yang akan menjadi pasanganmu. Ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan kau pilih. Jadi, siapakah pangeran yang akan kau pilih, putriku? Wahai ayahanda, ibunda, serta semua para pangeran, maafkan aku. Kuharap kalian bisa menjadi pemimpin yang bijak tanpa harus menaklukkan satu sama lainnya. Aku akan menerima semua lamaran kalian, tetapi tidak ada satupun yang akan aku pilih. Maafkan aku, negeri Tanjung Pito. Aku harus pergi meninggalkan kalian saat ini, karena aku bukan untuk satu pangeran semata. Aku adalah untuk kalian semua. Aku adalah untuk rakyatku dan untuk negeriku. Selamat tinggal negeriku. Tak lama setelah itu, keluarlah cacing berwarna-warni dari dalam laut. Cacing tersebut dinamai dengan Nyale.